yang beranggota 6 orang. 1. Levitri Octavia, 2. Eriga Maria, 3. Delvi Lestari, 4. Cempaka Anissa, 5. Anggi Afria Paradisya, dan 6. Morin Anggraini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan uji ANOPA dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. ANOPA itu sendiri adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. ANOPA merupakan singkatan dari analisis ovarian yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan SPSS. Namun, kelebihan dari ANOPA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Persyaratan dalam analisis uji ANOPA independen, yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak dari populasi. Yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data pengamatan saling independen dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, populasi penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, populasi mempunyai variasi yang sama atau homogen. Pada video ini dicontohkan melakukan penelitian tentang pengaruh jarak tanaman terhadap produksi tanaman cabai. Maka digunakan penelitian dengan penggunaan 5 macam jarak tanaman, di mana A sama dengan 15 kali 15, B sama dengan 15 kali 20, C sama dengan 15 kali 25, dan D sama dengan 20 kali 20, yang diperoleh data produksi sebesar 5,2, 6,2, 5,9, 5,7, dan 6,5 sebagai perlakuan A yang dilambangkan dengan 1. Kemudian 5,7, 6,1, 6,2, 7,5, dan 6,2 sebagai perlakuan B yang dilambangkan dengan 2. Kemudian 6,0, 7,3, 6,5, 7,1, dan 7,5 sebagai perlakuan C yang dilambangkan dengan 3. Lalu 5,1, 8,5, 9,2, 7,3, dan 8,7 sebagai perlakuan dari D yang dilambangkan dengan 4. Kemudian pada bagian variabel view, nama digunakan untuk menamai dalam variabel yang terdapat pada data A, sehingga variabel atau kolom dinamai dengan produksi. Dan pada variabel 2 kolom 2 dinamakan dengan perlakuan. Data yang berjenis humorik pada produksi data berjenis desimal, karena ada satu angka di belakang koma, sehingga pada bagian desimal ditulis 1. Dan pada perlakuan data tidak berjenis desimal, maka pada bagian desimalnya dikosongkan. Dasar pengambilan larutan dalam analisis one-way ANOPA yang akan dilakukan adalah jika nilai formalitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan. Produksi cabai yang dilakukan 4 macam jarak tanam. Jika nilai formalitas signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Produk cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanaman. Untuk melakukan uji ANOPA, dapat mengklik bagian analis, kemudian pilih kompromis, lalu klik one way ANOPA, kemudian masukkan produksi pada bagian independent list dan perlakuan pada bagian faktor. Lalu klik option,
centang bagian homogeneity of variant test dan bagian deskriptif, lalu klik continue. Klik bagian post-hoc, klik bagian LSD, lalu klik continue. Pada bagian one way ANOVA, klik OK. Sehingga akan muncul tabel deskriptif, tabel test of homogeneity of variant, dan juga tabel uji ANOVA itu sendiri pada layar komputer kita. Berdasarkan pengujian ANOVA, diperoleh nilai probabilitas nilai signifikan sebesar 0,0044. Oleh sebab itu, nilai probabilitas signifikan lebih kecil daripada alfa, yaitu sebesar 0,05. Maka, hipotesis di atas berarti terdapat perbedaan signifikan produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanaman. Itulah penjelasan cara penggunaan ANOVA dengan bantuan aplikasi SPSS.